Ya, selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dimanapun Anda berada, terutama pendengar setia acara Through the Bible. Pagi hari ini Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Lilin. Kita bersama-sama akan mempelajari Alkitab, di mana hari ini kita sampai di Surat Petrus yang pertama, pasal yang ketiga. Jadi 1 Petrus, pasal yang ketiga. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon petunjuk-Mu, pimpinan-Mu, mohon berkat-Mu atas pikiran yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kami ingin memakainya untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuliakan Engkau, untuk mempelajari firman-Mu. Berkatilah Bapa, biar kami dapat memahaminya, biar kami menjadi anak-Mu yang mengerti kebenaran. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, pasal 3 ini ada 22 ayat. Ya. Silakan Nilin membaca keseluruhannya. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiria, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati yang nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah,
daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, 1 Petrus pasal 3 sudah dibacakan. Ya, surat yang ditulis oleh Rasul Petrus sekitar tahun 62-64, dan ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di beberapa provinsi, ya, di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia mungkin, dan yang lain-lain. Dan ditulis di mana? Ya, diperkirakan ditulis di Roma, sekalipun di pasal 5 dikatakan di Babylon, karena zaman itu Roma seringkali disamarkan dengan kota Babel gitu, ya, Babylon, karena kota yang seperti kota Babel di Perjanjian Lama yang memusuhi Allah, jadi seringkali disamarkan, ya. Tetapi andai kata benar itu dari Babylon pun, ya, tidak jadi persoalan, ya, itu bisa saja, ya, tetapi kebanyakan melihat itu sebagai suatu nama yang sengaja disamarkan, ya, untuk menghindari penganiayaan tentu. Nah, pasal pertamanya berbicara tentang Injil yang menyelamatkan, ya. Injil yang sedemikian hebatnya, yang dinubuatkan oleh para nabi dan bahkan ingin diketahui oleh para malaikat, ya. Dan di pasal 2-nya Injil itu, ya, oleh Yesus Kristus yang adalah batu penjuru dan yang dibuang oleh para tukang dan menjadi juru, dan batu yang dipilih Allah, batu hidup, ya. Dan di ayat 9 dikatakan oleh Dia, gitu. Tentu kita menjadi bangsa yang terpilih, kita menjadi umat pilihan di dalam jemaat lokal, dan kita memiliki jabatan imamat yang rajani, ya. Imamat yang rajani, yang kudus, ya, umat kepunyaan Allah. Jadi itulah sebabnya di gereja yang Alkitabiah tidak boleh ada praktek keimamatan, tidak ada jabatan keimamatan, ya. Dan hendaklah kita tabah, menderita di dalam kesesakan, dan kita harus mempunyai konsep bahwa jikalau kita menderita karena kebenaran, kita memberikan kasih karunia kepada Allah, ya. Kita memberikan kasih karunia kepada Allah. Dan kita bukan menjadi orang yang minta kasih karunia lagi, melainkan memberikan kasih karunia kepada Allah. Ingat, ya, Amsal 19 ayat 17 berkata, barang siapa yang melakukan ini, ya, menolong orang lemah dan berbelas kasihan segala, itu memiutangi Tuhan, ya, luar biasa. Nah, sekarang kita di pasal 3, ya. Sekarang kita ada di pasal 3, namanya, demikian juga kamu, hai
istri-istri katanya ya. Nah, ini Petrus berbicara kepada istri-istri ya. Kalau Paulus pernah berbicara, banyak orang bilang Paulus nih nggak punya istri deh, sembarangan ngomong ya. Padahal tidak, itu firman Tuhan ya. Tuhan yang mau dia bicara demikian. Nah, sekarang Petrus ini punya istri ya. Dia punya istri, dia punya ibu mertua yang pernah sakit dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Masuk akal nggak orang punya mertua nggak punya istri, ya kan? Oleh sebab itu ya, ada gereja yang percaya Petrus tidak punya istri. Petrus itu membujang kayak ini ya. Ada kelompok yang di mana tidak boleh punya istri kalau mau melayani Tuhan. Katanya mau seperti Petrus. Kita tanya dia, masuk akal nggak orang yang tidak punya istri bisa punya mertua? Ya. Dan lagi Paulus berkata, katanya, tidakkah aku juga boleh membawa istri seperti Kefas, katanya, gitu. Jadi seperti Petrus gitu. Ya, berarti Petrus punya istri. Ya. Nah, katanya istri-istri tunduklah kepada suamimu, katanya tunduklah kepada suamimu. Ya, itu selaras dengan Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Di sini juga sama ya. Bukan Petrus sama Paulus kong kali kong gitu ya, tidak ya. Nah, kita lihat istri tunduk kepada suami. Bukan Tuhan diskriminasi terhadap perempuan, tetapi Tuhan sayang sekali kepada perempuan karena Tuhan perintahkan supaya suami mengasihi istri ya. Bayangkan betapa kalau Tuhan perintahkan semua orang sayang kepada saya, saya berarti ya sangat istimewa. Saya disayang oleh Tuhan berarti toh. Nah, jadi ya perempuan diperintahkan supaya disayangi ya, dikasihi di sini. Jadi supaya katanya ini kalau istri tunduk kepada suami supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat, ada suami yang tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Maksudnya itu adalah sebuah kesaksian. Kelakuan istrinya menjadi satu kesaksian dan ya suaminya melihat betapa salehnya hidup katanya. Hidup istrinya itu katanya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, akhirnya mereka tertarik mau mendengar Injil dan ya mereka bisa diselamatkan oleh Injil gitu. Bukan masuk surga karena kelakuan istrinya, tapi mereka melalui kelakuan istrinya jadi tertarik untuk mendengarkan Injil. Mungkin mereka berpikir, apa gerangan yang telah membuat istri saya begitu manis, begitu baik. Oh, rupanya dia mendengarkan Injil. Injil itu apa? Nah, dia mulai tertarik dan bisa dimenangkan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, hendaklah para wanita memperhatikan ini, camkan. Nah, tentu ya ini sangat penting sekali ya. Terutama di akhir zaman ini, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, iblis bekerja sedemikian rupa menghasut wanita-wanita ya, supaya wanita menjadi wanita pembangkang ya. Dan ya wanita itu sebenarnya Tuhan taruh sebagai ini penjaga moral ya. Wanita itu penjaga moral. Anda bisa bayangkan kalau penjaganya sudah kacau ya. Nah, bagaimana keadaan moral manusia di muka bumi ini kalau perempuan itu yang jaga itu sudah kacau? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa Tuhan ciptakan laki dan perempuan yang berbeda? Saya katakan begini ya, Tuhan ciptakan laki dan perempuan ya, itu kalau Tuhan ciptakan dua-duanya sifatnya bertahan ya, maka manusia akan punah. Ya, jadi kalau perempuan sama laki sama-sama bertahan gitu ya, posisinya sama-sama bertahan, maka manusia akan punah. Lalu bagaimana kalau posisinya sama-sama dua-duanya nyerang gitu? Wah itu bisa kacau, dunia bisa kacau ya. Kita bisa melihat orang ini ya melakukan kemesuman mungkin di tepi-tepi jalan di mana-mana gitu ya. Karena dua-duanya menyerang.
Nah, kalau begitu Tuhan mau membuat satu bertahan, satu menyerang, gitu ya. Karena kalau dua-duanya bertahan nih punah ini, enggak ya, punah otomatis gitu. Kalau dua-duanya menyerang, wah ini bisa ribut besar ini. Lalu dibuatlah manusia itu satu menyerang, satu bertahan. Ya. Nah, siapakah yang menyerang? Yang manakah yang menyerang dan yang manakah yang bertahan? Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kalau mau menyerang kan dikasih tongkat ya. Makanya laki-laki dikasih tongkat karena dia menyerang. Nah, perempuan dikasih perisai karena dia bertahan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Jadi perempuan diciptakan sebenarnya untuk bertahan, untuk mempertahankan kesucian, untuk mempertahankan moral ya dunia ini. Itulah sebabnya bahkan perempuan dipasangin segel gitu ya. Jadi segelnya jangan sampai copot gitu loh. Nah, segelnya perlu dijaga dengan baik. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Oh, betapa hikmat Allah luar biasa. Nah, itulah sebabnya perempuan diharapkan ya, perempuan menjadi ini penjaga moral ya umat manusia. Saya katakan tadi bahwa di akhir zaman ini ya iblis sedemikian rupa mempengaruhi wanita sehingga penjaga moralnya kacau, satpam curi barang sendiri gitu. Waduh, bagaimana ini ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah oleh sebab itu ada banyak kekacauan. Nah, di sini Rasul Petrus menasehatkan supaya wanita bersikap baik ya di sini. Nah, begini ya. Selain Tuhan ciptakan yang tadi saya katakan bertahan dan menyerang itu ya, Tuhan juga ciptakannya bahwa laki-laki itu terangsang oleh, sedangkan perempuan terangsang oleh sentuhan gitu. Jadi itulah sebabnya mengapa perempuan harus memakai pakaian yang tertutup ya. Jangan show up gitu ya. Sebab apa? Ya, sebab dengan sikap begitu dia merangsang laki-laki gitu ya. Sedangkan dia ada perempuan dia tidak mengerti, dia bilang, cuman lihat begitu saja terangsang, dia bilang ya. Masa begitu gitu ya. Nah, oh ya, itu bagi perempuan tidak, bagi laki-laki itu sebuah penyerangan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah itulah sebabnya Tuhan mau perempuan yang telah dilahirkan kembali, perempuan rohani ya, itu bersikap lain gitu. Di ayat 3 di sini dikatakan perhiasanmu katanya janganlah secara lahiria ya. Perhiasan jangan secara lahiria ya. Apalagi ada bagian-bagian yang ditunjukkan ya. Dunia sengaja membuat perempuan jadi apa ya? Ini ya, bukannya bertahan ya, malah dia show up gitu ya, malah dia kasih unjuk ya. Ada yang kasih unjuk pusarnya ya, macam-macam gitu ya, kasih unjuk ini dadanya segala macam begitu ya. Oh, itu sangat-sangat tidak baik gitu ya. Nah, di sini dikatakan malah ya jangankan sampai begitu, perempuan ya rohani ya, janganlah ini berhias secara lahiria ya. Perhiasanmu janganlah secara lahiria, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut katanya ya, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Wah, belum lagi sih kalau Petrus zaman sekarang pasti dia tulis jangan kenakan pakaian yang ketat-ketat gitu ya, jangan kenakan pakaian yang kurang bahannya gitu ya, yang banyak tempat bolongnya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, inilah yang diperintahkan oleh Tuhan ya melalui Rasul Paulus tentu ya. Katanya jangan kenakan semua ini. Nah, ada banyak orang bertanya kepada saya ya, mengenai standar perhiasan wanita itu bagaimana. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang ya terlalu sulit untuk kita
membuat sebuah standar, karena mengenai moral ini itu bergulir, perkembangan zaman ke zaman ya. Nah, dulu tidak ada masalah ngecat rambut, sekarang ada masalah ngecat rambut ya. Dulu kalau orang sudah ompong ya sudah ompong gitu, tapi sekarang bisa dibikinkan ini gigi palsu gitu. Bahkan sekarang mata sudah bisa pakai kacamata, pakai soft lens, bahkan dilasik gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mana boleh mana tidak boleh. Kita berkata begini, orang Kristen tidak mengikuti tendensi dunia. Tetapi ya, bolehkah kita memanfaatkan teknologi untuk misalnya katakanlah mempertahankan keaslian gitu ya. Sebenarnya itu tidak jadi persoalan. Saya kasih umpama, ada ibu-ibu yang tanya, katanya, itu ngecat rambut gimana? Saya berkata bahwa ya, saya tanya dia ya, karena ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Saya bilang, kalau orang giginya sudah ompong gitu, dibiarkan ompong terus ya, atau kita bikinkan gigi palsu yang boleh dikatakan hampir sama dengan yang aslinya gitu, boleh nggak? Atau kita biarkan ompong? Dibilang, dibikinkan dong gigi palsunya, masa ompong gitu kan jelek gitu ya. Nah, saya tanya sama dia, nah sekarang kalau rambut sudah putih gitu, baru umur 40 rambutnya sudah putih gitu, boleh nggak dihitamkan kembali gitu? Akhirnya dia pikir-pikir juga ya kalau gitu ya mestinya boleh dong ya, sama seperti gigi sudah ompong gitu, dibikinkan gigi palsu yang sama, jadi kelihatannya senyumnya gitu masih kembali cakep gitu senyumnya gitu kan. Nah, lalu sekarang rambut yang sudah putih dihitamkan, boleh nggak? Semuanya berkata akhirnya ya bolehlah, sama seperti gigi ompong dipasangin ya, dibikinkan yang asli seperti aslinya, demikian juga rambut yang tadinya hitam sekarang sudah jadi putih dicat hitam. Nah, tetapi urusannya jadi lain kalau dicat hijau misalnya gitu ya, jadi urusannya lain. Wah, ini semua orang ngelihat, waduh ini gimana ini ya, kok ini orang rambutnya hijau gitu ya, pergi ke gereja gitu ya kan. Nah, itulah ya, jadi mengenai masalah perhiasan ya, itu adalah di sekitar begitu. Intinya begini ya, kita melihat ya, kita di pihak mana ini ya. Jadi adakah kita menghargai keaslian yang Tuhan berikan ya, Nah, kemudian dari segi ini tendensi dunia ya, dari segi tendensi dunia kita tidak mengikuti gelora dunia ya, tetapi ya kalau ya seperti gigi sudah ompong dibikinkan gigi palsu supaya ya ngomongnya jangan ini ya tidak tepat nadanya gitu ya. Dan ya kalau rambut misalnya putih mau dicat hitam ya, kembali ke naturalnya, itu kelihatannya tidak jadi persoalan ya. Kemudian ya matanya misalnya minus nggak bisa lihat ya, mau pakai kacamata kah ya, mau pakai soft lens kah ya, kalau ada uangnya cukup ya dilasik kah begitu ya, itu bisa saja gitu ya. Nah, intinya yang mau disampaikan oleh Rasul Petrus itu adalah bahwa orang Kristen ya tidak menonjolkan dan tidak menunjukkan pengharapannya pada ini hias fisiknya katanya. Karena di sini dikatakan ini ya, sebaiknya orang Kristen itu batinianya yang cakep gitu, tetapi perhiasanmu ya ialah manusia batinia yang tersembunyi. Di ayat 4 dikatakan, dengan perhiasan yang tidak binasa ya, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan ketentraman ya, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi hiasannya itu adalah manusia dalam ya, Jadi karakternya bagus ya, indah ya. Nah, ini yang diutamakan katanya. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan ya. Perempuan dahulu ya mementingkan keindahan
inside beauty, ya katanya. Ya, keindahan yang di dalam, bukan yang outside beauty itu ya. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah ya. Mereka tunduk kepada suaminya. Jadi menaruh pengharapan kepada Allah, bukan menaruh pengharapan kepada kecantikan luarnya gitu. Bukan menaruh pengharapan pada tampangnya gitu ya, tetapi menaruh pengharapan kepada Allah. Dengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, perempuan yang menaruh pengharapannya pada tampak luarnya itu bisa stres ya, bisa stres. Sudah beli berbagai-bagai make up segala macam ya, sekali ngaca masih lihat dirinya kurang cantik gitu. Wah, sehingga ya dia stres ya, bisa stres, makin hari makin stres ya, makin tidak enak dipandang, makin tidak enak dipandang dia makin stres lagi, akhirnya putar-putar di situ. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan begitu. Buang jauh-jauh semua itu. Mari kita taruh pengharapan kepada Allah. Kalau Anda jatuh cinta kepada seseorang, berdoalah. Ya, berdoa bukan Tuhan kasih dia kepada saya, bukan ya. Ini kayak anak kecil ya. Kayak anak kecil mau minta permen gitu, jadi ngotot gitu, bukan ya. Menaruh pengharapan kepada Allah ya, sejak muda ya kita berdoa, Tuhan ya, saya menaruh pengharapan kepadamu, pilihkanlah bagiku yang terbaik ya. Nah, engkau bisa memelintir hati orang ya, supaya engkau ya arahkan orang yang baik, pemuda yang baik kepada saya. Nah, seorang wanita ya, harus berdoa demikian, menaruh pengharapannya kepada Allah gitu. Dan ya katanya perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya pada Allah yang sudah menikah itu tunduk kepada suaminya, karena mereka tunduk kepada suaminya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya, saya sering mengkhotbahkan bahwa gereja yang benar, gereja yang alkitabiah ya, gereja yang benar tidak mengizinkan perempuan untuk berkhotbah di kebaktian umum. Mengapa? Karena mereka diperintahkan untuk tunduk kepada suaminya. Bagaimana mungkin mereka lalu boleh mengkhotbahi suaminya ya, memimpin liturgi katanya, mimpin suaminya dan suami orang lain lagi gitu. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak saling bertentangan ya. Oleh sebab itu ya, mari ya kita taati firman Tuhan baik di rumah maupun di gereja. Jadi di gereja jangan ngaco ya, cuman di rumah aja baik gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini katanya sama seperti Sarah saat Sarah taat kepada Abraham sampai menyebut Abraham itu tuannya katanya. Dan kamu adalah anak-anak Sarah jikalau kamu ya berbuat baik dan tidak takut akan ancaman ya. Perempuan yang berbuat baik, perempuan yang menaruh kepercayaan kepada Allah dan mengandalkan inside beauty adalah perempuan yang penuh ketentraman ya, tidak perlu stres ya, penuh dengan ketentraman, kepercayaan diri yang tinggi. Kita lihat di ayat yang ke-7 katanya, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ini tentu ya suami yang di dalam Tuhan ya, yang bisa membaca surat ini ya, yaitu suami-suami yang sudah percaya Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Hiduplah bijaksana dengan istrimu ya, jangan ini berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah ya. Jadi jangan mentang-mentang mereka lemah lalu bisa bertindak seenak-enaknya gitu ya. Jadi hiduplah bijaksana, hiduplah dengan penuh kasih gitu ya. Hormatilah mereka sebagai ya ini teman pewaris dari kasih karunia ya. Kita menghargai mereka, menghormati mereka sebagai teman pewaris kasih karunia ya, teman sepelayanan ya, teman sepelayanan, karena dia bisa melayani banyak hal yang lain ya. Wanita bukan tidak boleh melayani Tuhan, wanita bisa melayani banyak hal ya, melayani musik ya, melayani literatur ya, melayani anak-anak sekolah minggu ya, karena anak-anak sekolah minggu bisa dilihat sebagai anak oleh mereka ya. Jadi melayani komisi wanita, banyak ya, banyak ini ya,
bidang pelayanan bisa dilakukan oleh wanita. Tetapi Tuhan tidak senang ya perempuan misalnya jadi gembala sidang, perempuan khotbah di kebaktian umum, di situ ada banyak suami orang lain, perempuan pimpin nyanyi, itu ada banyak suami orang lain di situ, banyak laki-laki dewasa. Tuhan tidak senang dengan itu. Saya terus terang katakan kepada Anda, kalau Anda wanita yang melakukan itu, Tuhan tidak senang kepadamu. Ya, Tuhan tidak senang karena firman Tuhan tidak saling bertentangan. Gitu. Jadi dia bilang, ya janganlah kita melakukan laki-laki, jangan mentang-mentang ya. Supaya apa katanya? Doamu jangan terhalang ya. Kalau Anda melakukan sesuatu yang Tuhan tidak senang, ya, misalnya Anda memperdaya wanita, gitu, bagaimana Tuhan bisa senang mendengar doamu? Ya, bagaimana Tuhan bisa bahagia dengan ini, ya, puji-pujian yang engkau naikkan? Gitu. Tidak, ya Tuhan tidak senang dengan semua itu. Ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kemudian ya kita lihat ya di ayat yang ke-8 sekarang ini ya, di ayat yang ke-8 ya. Dan katanya, akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, katanya. Hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan ya. Seperasaan, waduh, bukan cuman sehati ya, seia sekata, seperasaan ya, mengasihi saudara-saudara ya. Mengasihi saudara-saudara ya, dalam satu jemaat ya, tentu saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Jadi orang Kristen ya, kalau orang Kristen di dalam sebuah jemaat ya, itu sehati, seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati lagi ya, rendah hati. Betapa indahnya, betapa harmonisnya, betapa bahagianya Tuhan melihat itu. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Betul ya. Kalau membalas kejahatan dengan kejahatan akan runyam ya, akan banyak ini kejahatan akan timbul ya. Kalau kejahatan dibalas kejahatan ya nggak ada akhir-akhirnya nanti ya. Itu akan ini kejahatan bahkan akan berlipat ganda karena yang membalas akan mengusahakan kejahatan yang lebih lagi gitu. Dan kemudian atau caci maki dengan caci maki, ya jangan ya. Kalau dicaci maki kita tenang saja, diam saja ya. Tetapi sebaliknya karena hendaklah kamu memberkati. Sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Jadi bukan orang mencaci maki kita balas dengan caci maki, tetapi kita memberkati ya, memberkatinya. Wah, yang mencaci maki bisa nggak enak hati gitu kan ya. Masa dia caci maki kita balas dengan memberkatinya, maka dia akan ini ya. Memberkati bukan angkat tangan, tumpangin tangan, itu tindakan keimamatan. Tetapi maksudnya kalau orang mencaci maki kita berkata kiranya Tuhan memberkati engkau gitu. Wah, dia akan merasa bagaimana gitu ya. Nah, karena katanya untuk itulah kamu dipanggil ya. Kita dipanggil ya sebagai satu jemaat, kita keluar dari dunia ini ya. Artinya dipisahkan dari dunia ini, bukan keluar dari bumi ini terus ke planet lain ya, tapi kita dipisahkan dari dunia ini, membentuk satu kelompok, satu jemaat lokal. Nah, kita disuruh bersaksi ya, bersaksi hidup ya, hidup sesuai dengan perintah Tuhan, berbeda dengan dunia ini ya. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat katanya. Nah, hidup yang memperoleh berkat dan memberkati orang lain. Memberkati orang lain ini tidak bicara soal materi ini ya. Ini artinya mendatangkan kebaikan bagi dunia ini ya, mendatangkan kebaikan. Jangan kalau bicara berkat itu materi melulu, bukan ya. Tapi dengan kehadiran kita, dunia jadi lebih tentram ya, situasi jadi lebih enak. Itu sudah ini ya, memberkati dunia ini. Hidup kita sudah memberkati dunia ini. Nah, katanya di sini ya, ini
Ini kutipan Mazmur 34 ya. Kutipan Mazmur 34. Siapakah yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, katanya. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Kita sudah belajar tentang menjaga lidah di kitab Yakobus ya, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau mau hidup baik ya, maka kita jaga lidah, jaga bibir kita, katanya. Nah, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ya, tentu ya, karena apa yang ditabur orang itulah yang akan dituainya gitu. Ia harus mencari ya perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkan ya perdamaian itu, gitu ya. Dan sebab katanya mata Tuhan ya tertuju kepada orang-orang benar ya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar ya, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Yang orang benar itu minta tolong ya, telinganya mendengarkan. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat ya. Wajah Tuhan menentang itu dipelototin gitu, marah gitu ya, marah kepada orang yang berbuat jahat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, inilah nasihat dari Rasul Petrus tentang bagaimana hidup baik di muka bumi ini sebagai jemaat Tuhan, bersaksi di muka bumi ini ya, memenuhi kehendak Tuhan atas panggilan kita gitu. Dan kemudian di ayat 13, nah dia berkata, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Kalau kita rajin berbuat baik ya semua orang juga senang gitu ya, no? Semua orang juga senang ya, orang yang berbuat baik ya, orang yang selalu senyum ya, semua orang senang, katanya. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik, katanya. Nah, namun ayat 14 kan ya, tetapi ya sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Nah, namun dunia ini memang dikuasai oleh iblis. Bisa jadi orang yang berbuat baik begitu juga dimusuhi. Dimusuhi karena apa? Bukan karena dia berbuat baik, dimusuhi karena dia di dalam kebenaran ya, karena menyampaikan kebenaran. Bisa dimusuhi gitu ya, bisa dimusuhi. Tetapi katanya sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, ya menderita juga karena kebenaran, kamu akan ya berbahagia. Ya, kita berbahagia. Kalau menderita karena kebenaran, kita berbahagia. Saya selalu berkata kepada jemaat saya ya, bahwa saya menyampaikan kebenaran dengan tegas ya, tidak dikurang-kurangi, tidak ditambah-tambahi, pokoknya menyampaikan kebenaran apa adanya gitu. Ya, kalau ada orang yang membenci saya karena itu, saya berbahagia. Asal jangan ada orang membenci saya ya karena tingkah laku saya yang tidak benar gitu. Ya misalnya ya hal-hal yang lain lah, yaitu utang orang nggak mau bayar gitu ya, dan melakukan banyak hal yang sombongnya bukan main dan lain-lain misalnya ya toh. Dan ya mungkin ya malah itu melakukan hal-hal yang tidak benar gitu. Nah, kalau orang benci saya sebab hal-hal yang itu, saya salah di hadapan Tuhan ya, saya salah. Tapi kalau saya menderita karena kebenaran, saya bahagia. Nah, kamu akan bahagia katanya. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar ya. Jangan takuti apa yang mereka takuti ya. Apa itu? Ancaman ya, berbagai ancaman. Kita tidak gentar. Orang baik tidak gentar akan hal itu ya. Sebab apa? Sebab kita percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Allah. Kita bukan percaya kepada kekuatan kita. Kita bukan percaya kepada backingan kita. Bukan. Kita percaya kepada Allah, ya, pencipta langit dan bumi. Nah, ayat 15 katanya. Ini ayat yang enak sekali ya. Ayat yang bagus kan. Tetapi katanya, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, bukankah dia sudah Tuhan? Iya. Tetapi biar tiap-tiap kita menguduskannya di dalam hati kita sebagai Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, dia adalah Tuhan. Tapi sudahkah hatimu mengakuinya Tuhan? Ya, sudahkah engkau menjadikan dia Tuhan di dalam hatimu? Ini perlu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, mari
Ya, kita kuduskan Kristus di dalam hati kita ya sebagai Tuhan. Kita di dalam hati kita ada Dia yang kita akui sebagai Tuhan ya di dalam hati kita. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta ya pertanggungan jawab ya dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu ya, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat katanya. Nah, jadi kalau orang minta pertanggungan jawaban atas apa yang kita percaya, itu sama dengan kalau orang tanya kita mengapa percaya itu. Mengapa kamu percaya Yesus? Oh ya. Nah, kita harus dapat menjelaskannya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya orang Kristen harus percaya dengan pengertian, karena hanya dengan percaya dengan pengertianlah kita dapat menjelaskannya kepada orang lain. Kalau percaya membabi buta, karena kalau hanya ikut-ikutan saja, Anda tidak mungkin bisa menjelaskannya kepada orang lain. Anda harus menjadi orang Kristen yang percaya dengan pengertian. Nah, melalui percaya dengan pengertian inilah kita dapat memberikan pertanggungan jawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawaban dari kita ya. Jadi orang tanya kepada kita, kita bisa menjawab, mengapa engkau percaya Yesus? Oh ya, karena Dia adalah juru selamat, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa ya, dan kita harus dapat menjelaskannya dengan sistematis, sesistematis mungkin ya, supaya dia bisa mengerti. Dengan demikian kita bersaksi ya, kita melayani Tuhan, kita menjadi saksi Tuhan ya, kita berikan pertanggungan jawaban ya tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapan apa? Pengharapan percaya kepada Yesus kita akan masuk surga. Nah, itu pengharapan kita ya, tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi katanya di sini, tetapi haruslah apa katanya? Haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, kita harus lakukannya dengan lemah lembut dan hormat. Oh, dunia mau tanya kepada kita, mengapa kita percaya Yesus ya. Dan tetangga kita mungkin mau tanya kepada kita, saudara kita mau tanya kepada kita. Oleh sebab itu ya, kita harus dapat memberi jawab kepada mereka. Marilah kita menjadi orang Kristen yang penuh pengertian. Nah, untuk itu kita harus belajar ya, harus ikut seminar. Apakah Anda ikut seminar ya? Ikut seminar ya. Kalau ikut KKR nggak akan ngerti-ngerti gitu ya. Ikut KKR, karena KKR itu lebih menekankan aspek devosional ya. Jadi hanya semangat teriak-teriak begitu saja ya. Wah, teriak-teriak begitu ya. Apalagi kalau orang Kristen dituntun hanya untuk ini ya, untuk katanya menyanyi ya, tutup mata begitu. Oh, itu nggak akan ngerti-ngerti ya. Malah ada kelompok yang menyerukan katanya ya, jangan pakai akal katanya, jangan pakai akal. Kalau nggak pakai akal pakai apa gitu ya. Wah, ini gawat ini. Kalau tidak pakai akal itu bisa gawat besar ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus mengerti dan dapat menjelaskan kepada orang dengan lemah lembut dan hormat katanya. Dan dengan hati nurani yang murni, tidak pakai tipu muslihat ya, hati yang murni ya, supaya mereka yang memfitnah kamu, karena hidupmu yang saleh dalam Kristus ya, karena mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Akhirnya mereka menjadi malu. Ya, ternyata ya dia mau memfitnah kita, ternyata tidak ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Mari kita hidup dengan bijaksana, dengan baik ya, sehingga ketika orang memfitnah kita dan dia datang, dia dapatkan kita lemah lembut, dia dapatkan kita tidak seperti yang dikatakan orang gitu ya. Jadi akhirnya mereka malah malu gitu, yang fitnah malah malu. Sebab apa? Setelah orang lain yang bertemu dengan kita, dia berkata, oh iya,
Tidak begitu itu dia, tidak begitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah ya kita harus bertindak demikian katanya. Nah, kita lihat di ayat 17 katanya, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Oh ya, benar ya, sangat benar. Lebih baik kita menderita ya, lebih baik ya menderita karena berbuat baik kalau itu dikehendaki Allah ya. Paling baik sih nggak usah menderita lah gitu ya. Nah, tapi kalau harus menderita daripada menderita karena berbuat jahat, kan lebih baik karena berbuat baik gitu. Nah, sehingga ya kita mendapat pujian dari Tuhan, tabungan ya, memiutangi Tuhan kalau kita menderita karena kebenaran itu, kata Amsal 19 ayat 17. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus katanya, kalau itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat katanya. Nah, kemudian ayat 18 ya. Ayat 18 berkata ya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini mengandung ini nilai teologi yang sangat tinggi ini di sini ini ya. Katanya Yesus Kristus katanya ya juga telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi Yesus Kristus itu mati satu kali saja. Untuk berapa banyak dosa? Untuk segala dosa kita, bahkan untuk dosa semua manusia. Dari dosa Adam sampai dosa manusia yang terakhir ya. Yesus Kristus mati bagi segala dosa kita. Nah, sejak kita bertobat percaya kepada Yesus Kristus, kita mengaku Dia menggantikan saya dihukum, saya sekarang menggantikan Dia hidup, maka semua dosa saya terpaku di atas kayu salib. Dosa yang kapan saja? Yang dulu, yang sekarang, sampai yang terakhir. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Jadi ini kita ini ya, Yesus mati satu kali bagi kita ya. Yesus mati satu kali bagi kita, beres gitu. Kita sekali percaya, beres gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini maksudnya. Jadi bukan dosa kita ditanggung item per item, bukan ya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia. Nah, barang siapa yang bertobat percaya kepadanya, sama dengan setuju bahwa Kristus dihukumkan menggantikan dia, dan sekarang dia hidup menggantikan Kristus ya. Nah, kalimat berikutnya, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar ya. Jadi dia yang benar, dia malah dihukumkan untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah ya. Supaya dengan begitu ia membawa kita kepada Allah Bapa. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, di sini juga mengandung nilai teologi yang tinggi. Jadi Yesus Kristus bukan mati sebagai Allah, tapi dia mati sebagai manusia. Yesus Kristus mati sebagai manusia ya. Jadi jangan berdoa ya Allah Bapa, terima kasih untuk kematianmu di atas kayu salib. Nggak ada Allah Bapa mati di atas kayu salib, itu nggak ada ya. Nah, banyak kali orang Kristen ya berdoa atau berbicara tidak memperhatikan arti makna tiap-tiap kata yang diucapkan, sembarangan gitu ya, sembarangan omong gitu. Kita perlu memakai kata tepat dengan sesuai dengan maknanya. Yang mati itu siapa? Yang mati di atas kayu salib itu Yesus, juru selamat ya, juru selamat dunia, Yesus Mesias ya. Nah, bukan Allah Bapa ya, jangan salah-salah gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita dapatkan kelompok yang tidak percaya tentang pribadi Allah yang Tritunggal itu menghadapi masalah besar ya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka menghadapi masalah besar sekali ya. Masalah besarnya itu apa? Ya, bayangkan ya, kalau Allah itu Unitarian, itu satu begitu ya, seperti yang diyakini oleh dari teman kita umat Muslim itu satu begitu ya, Unitarian itu ya. Itu jadi ketika Tuhan Yesus turun sebagai Allah turun ya, dia pribadi Allah yang turun menjadi manusia, lalu gitu di sorga kosong ya. Dan bagaimana hubungannya dengan Allah yang Maha Kudus, dengan Tuhan Yesus mati bagi dosa manusia segala macam? Itu akan ada kekacauan ya, kekacauan konsep gitu. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya,
doktrin keselamatan yang alkitabiah ya itu menuntut artinya seharmonis dengan konsep Allah yang Tritunggal, ya, Allah yang Tritunggal. Jadi Allah yang Maha Kudus ya, oleh sifatnya yang Maha Kudus tidak bisa terima manusia yang berdosa menghampirinya, tidak bisa. Sifatnya tidak memungkinkan. Oleh sebab itu, ya, pribadi kedua dari Allah turun menjadi manusia dan dihukumkan untuk menggantikan manusia. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, ya, dia menggantikannya. Dan di hadapan Allah Bapa, orang yang percaya itu sudah menjadi orang kudus, gitu. Sudah menjadi orang kudus di hadapan Allah Bapa, karena dosanya ditanggung oleh ya Allah Anak Yesus Kristus ini, ya, dan Roh Kudus masuk ke dalam hatinya untuk menolong dia ya dalam kehidupannya sehari-hari setelah dia terima Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu ya, ini Tritunggal ya, pribadi Allah yang Tritunggal itu adalah doktrin yang alkitabiah yang tidak bisa dibantah, dan dia betul-betul intisari dari doktrin Alkitab ya, intisarinya. Nah, kita lihat di sini Yesus Kristus mati sebagai manusia ya, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh ya, dibangkitkan menurut roh. Dia mati ya, dia mati sebagai manusia, dia dibangkitkan menurut roh. Dan katanya ayat 19 ini, perhatikan ya, dan katanya di dalam roh itu juga ya, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tolong perhatikan. Ini ada kesalahan penerjemahan di sini ya. Karena di dalam bahasa aslinya itu sama sekali tidak ada kata Injil gitu. Ya, di dalam bahasa aslinya di ayat ini. Dan di dalam roh itu juga ia pergi, bukan memberitakan, karena itu bukan pakai kata euangelisato ya, euangelisata itu dia bukan pakai itu, tetapi dia memakai ya ekerupsen ya, ekerupsen. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini dia pergi katanya ya, dia pergi memproklamirkan ya. Itu kata kerja verb ya, indikatif aktif auris ya, third person dari ya keruso ya. Jadi itu proklamir, itu seperti pengumuman gitu ya. Ini bukan memberitakan Injil. Nah, kelihatannya Lembaga Alkitab Indonesia mengasumsikan itu memberitakan Injil ya, tidak ya. Tetapi katanya di dalam roh itu juga ia pergi memproklamirkan ya, memproklamirkan ya kepada ya ini roh-roh yang diam di dalam penjara katanya. Nah, yaitu roh yang pada zaman Nuh dulu tidak taat kepada Allah ya, yang tidak taat kepada Allah pada zaman Nuh. Nah, ini bisa ditafsirkan kalau kita lihat di pasal 1 ya, Rasul Petrus berkata bahwa Roh Kristus itu ada dalam nabi-nabi, di pasal 1 dikatakannya. Nah, di pasal 1 ayat yang kita lihat ya, ini roh ayat 11 ya, pasal 1 ayat 11 berkata, dan ya mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yang ada di dalam nabi-nabi. Jadi Roh Kristus itu ada di dalam nabi-nabi katanya. Nah, bisa jadi yang di sini yang ya, jadi Roh Kristus itulah ya yang mengumumkan kepada roh-roh yang sekarang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dulu ya pada zaman Nuh tidak taat kepada Allah. Yang sekarang waktu ini ditulis mereka ada di dalam penjara. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan batra. Ingat, Nuh mempersiapkan batranya itu sekitar 100 tahun loh ya. Di dalam waktu 100 tahun itulah ya Roh Kristus ada di dalam Nuh ya, mewartakan ya. Roh Kristus ada di dalam diri Nuh mewartakan ya. Mewartakan apa? Ya mewartakan ini ya, tentang Allah akan menghukum dunia ini gitu. Kalau mereka tidak bertobat, Allah akan menghukum dunia ini. Dan di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi hanya 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu ya, juga dari air bah itu. Nah, juga katanya kamu sekarang ya diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Nah, ingat, baptisan itu kiasan ya. Maksudnya ya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah
ya oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi orang yang dibaptis adalah orang yang bertobat. Nah, orang yang bertobat adalah orang yang berseru kepada Allah. Di dalam Roma pasal 10, Rasul Paulus berkata, barang siapa yang berseru kepada Allah akan diselamatkan. Nah, barang siapa yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, di Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan Roh Kudus akan masuk ke dalam hatinya. Jadi hatinya akan menjadi baru, hati nuraninya akan menjadi hati nurani yang baru gitu ya. Yang katanya duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat ini ya. Setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, apakah Rasul Petrus mau memaksudkan di sini ya bahwa Roh Kristus itu ada di dalam ya Nuh yang memproklamirkan tentang hukuman yang Allah akan jatuhkan kepada orang-orang pada zaman dia ya, atau ya itu Tuhan Yesus turun ke alam maut ya, memproklamirkan kepada roh-roh akan kemenangannya. Dua-duanya bisa masuk. Yang jelas di sini tidak ada konsep memberitakan Injil kepada orang yang sudah mati. Tidak ada. Dan bahkan tidak ada kata Injil di situ ya. Tidak ada kata Injil. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda boleh cek lagi di bahasa aslinya kalau yang ngerti bahasa asli ya. Dan kalau Anda tidak mengerti bahasa asli, Anda ngerti bahasa Inggris, Anda boleh beli Alkitab King James Version. Coba Anda lihat apakah di situ ada kata gospel atau tidak ya. Tidak ada. Saya sudah cek ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi ya, kita lihat bahwa Rasul Petrus mau memberitahukan bahwa Injil sudah diberitakan. Injil sudah diberitakan dan kemenangan dan berbagai pengumuman tentang penghukuman segala macam sudah diumumkan. Oleh sebab itu, marilah katanya, marilah kita menjadi orang yang betul-betul bisa diperingatkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, marilah kita sembah sujud kepada Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat dunia ini. Semuanya, kekuasaan semuanya telah ditaklukkan kepadanya ya. Semua malaikat semuanya, karena dia adalah ditetapkan, dipilih oleh Allah, pribadi yang kedua, terpilih untuk menjadi juru selamat. Dan barang siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, Anda di dalam pemilihan. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mempelajari 1 Petrus pasal 3. Tuhan, terima kasih. Ada banyak hal yang kami diberitahukan, disadarkan melalui tulisan Rasul Petrus ini. Kami ucapkan syukur dan mohon Tuhan memimpin terus hidup kami untuk memahami kebenaran-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.